Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Agustus 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Ken Kelvin juga sudah menerima surat dari Ika. Dia juga langsung berangkat ke makamnya Rama Buana. Dia juga mau jerigen yang berisi bensin. Lalu di sini si Ken Kelvin juga sangat murka. Dia juga tidak banyak basa-basi, dia langsung menaburkan bensin itu di pemakamannya Rama Buana. Sudah ditaburkan di sini juga si Ken Kelvin juga langsung dia membakar makamnya Rama Buana sampai hancur lebur. Di sini juga si Ken Kelvin juga langsung merubuhkan pendopo-pendoponya makam Rama Buana. Setelah makam Rama Buana dan pendoponya sudah hancur, si Ken Kelvin juga dia pergi dari tempat itu. Dan di sisi lain di sini terlihat di rumah Buana, para Buana pas sampai ke rumah dia HP-nya bunyi. Dia menerima telepon dari penjaga makam Rama Buana. Dia juga langsung dia menerima telepon dari penjaga makam Rama Buana, dan penjaga makam Rama Buana juga langsung menceritakan semuanya bahwa makam Rama Buana ada yang membakar. Di sini juga sudah diceritakan semuanya kepada para Buana oleh penjaga makam Rama Buana. Di sini para Buana juga dia langsung salawak, dia sangat kaget dan sangat benar-benar shock. Lalu di sini para Buana juga dia ngomong kepada penjaga makam Rama Buana, "Saya akan ke sana sekarang," kata para Buana. Lalu para Buana juga dia berteriak-teriak memanggil si Brokokroni sama si Lipia. Singkat cerita di sini juga si Lipia, si Brokokroni juga dikasih tahu oleh para Buana. Dan di sisi lain Dewa juga baru sampai ke kontrakannya, dan di sini tiba-tiba HP-nya bunyi. Ternyata itu dari para Buana. Lalu Dewa juga langsung dia ngomong kepada mamanya. Lalu para Buana juga langsung menceritakan kepada Dewa bahwa makam Papa Rama Buana ada yang membakar. Di sini juga singkat cerita mereka juga berangkat ke makam Rama Buana. Lalu di sini sampailah ke makam Rama Buana yang sudah hancur lebur dibakar oleh si Ken Kelvin. Dan di sini terlihat Dewa, para Buana, semua keluarga Buana juga sangat geram. Lalu terlihat si Lurus Tunjung, si Lipia juga dia mewek. Dia juga di sisi lain Dewa juga dia ngomong dalam hatinya, "Siapa yang telah melakukan ini?" kata batinnya Dewa. Lalu di sisi lain si Lurus Tunjung, si Tangkurak, para Buana dia teringat waktu cekcok sama Panopal di sebuah kafe bahwa Panopal dia mengancam dirinya. Dia juga menyangka bahwa Panopal lah yang telah melakukan yang pembakaran dan merusak makam Rama Buana. Lalu di sini para Buana juga langsung cerita kepada Dewa, "Ini perbuatan Nopal Laksana," kata para Buana. Lalu di sini para Buana juga sudah ngomong kayak gitu kepada Dewa dan menceritakan semuanya. Tapi di sisi lain Nana langsung ngomong kepada para Buana, "Itu tidak mungkin," maka kata Nana. Nana juga dia ngomong kepada para Buana, dan terlihat Nana yang sudah ngomong kepada para Buana juga tamah murka kepada Nana. Dia marah kepada Nana, "Kamu belum tahu apa-apa siapa Nopal Laksana, saya tahu kejahatannya," kata para Buana. Lalu Dewa juga di sini dia juga ngomong kepada Nana, "Saya setuju sama Mama, ini pasti perbuatan Panopal," kata Dewa. Lalu para Buana juga dia juga ngomong kepada Nana, "Itu suami kamu juga setuju?" Dia juga mengira ini adalah perbuatan Nopal Laksana. "Saya akan membalas dendam masalah ini kepada Nopal Laksana," kata para Buana. Lalu Nana juga dia ngomong dalam hatinya, "Kenapa Mas Dewa kok setuju dengan keputusan dan omongannya para Buana?" Lalu sini juga para Buana juga ngomong kepada penjaga makam Rama Buana suruh diperbaiki secepatnya. Lalu di sini penjaga makam Rama Buana juga dia menurut apa yang dikatakan oleh para Buana, dan para Buana juga sama Roni Lipia juga berangkat pergi dari makam itu. Lalu di sisi lain Nana juga ngomong kepada Dewa sebelum pergi, "Kenapa Mas Dewa kok malah mengompor-ngompori kepada Mama?" Di sini juga Dewa juga dia melihatkan bukti video yang dikasihkan oleh si Lurus Tunjung si alias si Hileud Leuweung. Lalu di sini juga Dewa juga dia melihatin kepada Nana, dan pas dilihatin video itu kepada Nana, Nana juga sangat kaget melihat video itu. Tapi di sini Nana juga dalam hati kecilnya dia tidak mungkin ayahnya melakukan hal ini. Lalu singkat cerita di sini juga Nana sama Dewa juga dia pergi dari makam itu.
Lain lagi di sisi lain di sini Pasha yang dikasih tahu oleh Lucky bahwa makam Papa Rama Buana di sini ada yang membakar. Di sini juga Lucky juga suruh nelpon kepada Pasha, tanyain kepada Dewa. Lalu Pasha juga langsung dia kaget dan langsung dia menelepon Dewa untuk menanyakan apa benar dan enggaknya. Lalu Dewa juga menerima telepon dari Pasha dan dia juga menceritakan semuanya, dan Dewa juga ngomong kepada Pasha, kamu jangan ikut campur, kamu urusin aja Saskia. Ini urusan saya akan menyelidiki semua ini, siapa yang telah membakar dan merusak makam Papa, kata Dewa. Lalu di sisi lain di sini singkat cerita Pasha juga dia pergi dari hadapannya Lucky untuk mengantarkan Saskia untuk kontrol ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit di sini Amira di sini dia juga akan pergi ke rumahnya Pasha untuk minta maaf. Tiba-tiba dia melihat Pasha dan Saskia dan ibunya Saskia menuju ke rumah sakit untuk kontrol. Dia juga langsung nyalingker, dia juga bersembunyi sambil melihatin dari kejauhan. Lalu di sini Saskia pas mau bangun dari kursi rodanya, tiba-tiba Saskia karena kakinya belum kuat nahan, di sini Saskia juga mau jatuh. Untung dengan sigap Pasha di sini langsung menangkapnya. Di sini juga Pasha juga menang banyak dan terjadilah pelong-pelong. Di sisi lain di sini Amira juga dia ngomong dalam hatinya, saya tidak kuat melihat hal ini. Lalu Amira juga langsung pergi dari tempat itu. Pas Amira pergi di sini terlihat Pasha melihat ada Amira. Dia juga pamitan kepada Pasha dan mengikuti Amira. Tapi batinnya Pasha, saya tidak mungkin Amira di sini, kan Amira lagi ada di rumahnya Pak Afonso, kata batinnya Pasha sambil dia juga pergi lagi menuju kepada Saskia. Lalu Saskia juga dia udah datang Pasha, dia juga langsung masuk ke ruang rawat untuk kontrol kakinya. Nah di sisi lain lagi di sini para Buana sampailah ke rumahnya, dia juga ngomong sendiri, saya akan membalaskan dendam kepada kamu Nopal, kata batinnya si Lurus Tunjung si para Buana. Lalu para Buana juga dia menelepon seorang preman, dan di sini juga preman itu juga dia akan melakukan yang disuruh oleh para Buana untuk membakar rumahnya Pak Nopal. Lalu di sini sudah dia disuruh oleh para Buana dan dibayar dengan banyak, dia juga langsung pergi menuju ke rumah Pak Nopal. Lalu para Buana juga sudah mengasih tugas kepada preman itu, dia juga ngomong sendiri, kamu tahu rasa, inilah pembalasan saya Nopal, kata si para Buana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Agustus 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru WIC semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balai-balai lobati soledat karena Mimin tersemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.